Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci Ramadan atau puasa ini banyak orang mau persiapkan jalan luar kota ya, atau mudik atau jalan jauh ya. Iya. Nah, coba Lur, saya ingatkan jangan main-main untuk Jimika Tanah, apalagi kalau harus sering dirawat. Kalau biasa dia nggak apa-apa. Nah, untuk persiapan pertama, mana filter. Nah, sampean wajib ganti filter ini di Jimika Tanah sampean. Ini filternya apa? Filternya Jimika Tanah kayak gini. Cuma kalau saya suka saya ganti yang ini Lur, yang lebih panjang. Lebih panjang kan, jaraknya lebih panjang. Kalau yang panjang ini punyanya Escudo ya. Escudo, Vitara, Sidikek. Jadi tetap caranya sama. Nah, kan orang banyak, Om, punya saya udah saya ganti kok masih gini ya. Karena kuncinya di sini, Om. Nih. Di selang-selang ini. Baik ini sambungan filter atau sambungan dari pompa bensin. Nah, ini kan pompa bensin, Lur. Pompa bensin ini jangan lupa loh, ini 3. Selangnya ini 3, jangan salah. Kalau selang pertama beliin aja yang semeter, karena nanti bisa dipotong, dibuat filter. Ya, sama ini lubangnya sama filter. Kalau yang selang besar gini, belikan 1 meter. Ya. Terus kalau yang ini 60 cm, yang urutan kedua ini 60 cm, yang ini 40 cukup, ini ke kabulator ya, atau enggak beliin setengah meter. Tapi kalau ini dibeliin setengah meter, terlampu pas ke mesinnya, jadi lebih bagus ini 60 cm Lur, karena biar agak longgar ya. Di toko-toko jual kok sentiannya. Nah ini untuk pompa bensin. Kalau ini sama yang masuk ke filter ini udah diganti semua, insya Allah sudah aman untuk saluran bahan bakar. Cuma tentu yang nggak aman kan di sini ya. Tapi kalau cuma ya nggak sampai 500 kilo mah aman-aman aja ya. Kecuali kalau perjalanan tuh sampai 1000 kilo kayak saya itu suka saya pasang apa tambahan. Tapi kalau cuma kayak gini nggak apa-apa. Kalaupun terjadi apa-apa di pompa ini di jalan, berhenti aja, tungguin sebentar, dia ngisep lagi, kuat kok ini Lur. Terus kalau itu sudah diganti, persiapkan perjalanan Anda membawa apa ini Al? Membawa platina. Platina. Kalau kita bawa platina ini, kalau mobil nggak pakai CDA ya, pakai platina. Jangan lupa bawa platina. Boleh juga sama kondensor ya, kalau pakai apa? Yang dimaksud kondensor itu ini Lur. Nih, platina sama kondensor beli aja ya. Kalau memang masih pakai platina, ya kan? Nah, terus ini udah, ini nomor 1. Ini harus wajib ada di mobil. Walaupun bekas, baru terserah. Ini koil. Karena koil itu suka kayak lagunya itu. Tiba-tiba langkahku terhenti. Maksudnya udah langsung total mati. Udah ini sering kejadian ya. Ini sering kejadian. Nanti tak kasih tip cara-caranya. Tapi usahakan bawa ini ya. Apa namanya ini? Koil. Buat cadangan di mobil kalau perjalanan jauh. Terus apa lagi ya? Nah, itu tadi sudah, koil sudah. Nah, udah semua, udah paham ya Lur. Kalau untuk koil, platina, lain-lainnya itu jangan lupa juga kunci roda seterusnya. Terus satu lagi bawa timing bell. Timing bell itu sama lagunya kayak koil. Tiba-tiba langkahku terhenti, putus sudah. Kalau udah putus, nanti saya kasih tahu cara-caranya melihat. Orang banyak yang nggak ngerti. Saya dulu pernah kejadian di Lawang ya, di Jawa Timur ya gitu. Nggak ada api. Begitu kita beliin CDA, beliin semua, nggak tahu timing bellnya putus. Nah, nanti tak kasih tahu cara-caranya.
Sesudah itu kita persiapkan platina, kondensor, coil, terus tadi udah dianu saluran bahan bakar, terus bawa timing bel. Kalau ada yang bawa timing biasa, yang kayak gini takutnya di apa? Di dinamo isi atau dinamo ampere atau itu putus, bawa aja cadangan satu-satu. Jangan lupa, penting sekali timing bel itu penting loh. Jadi mau jalan pendek, mau jalan jauh ya namanya mobil nggak pernah dipakai. Kita bawa karet timing bel, coil, ya, terus platina, ya, kondensor. Nah, untuk persiapan, ya, kalau zaman sudah enak di kabulator ini ya udah nggak masalah. Tapi untuk persiapan mudik itu aja. Terus nanti terjadi trouble di jalanan. Santai bro, santai. Mungkin Anda udah persiapkan. Oh, jangan lupa ya, ini juga penting. Ini namanya tes pen. Bawa tes pen, Lur. Bawa tes pen ini penting nanti buat ngelihat ada apa, ada api atau enggak ya. Ini caranya, Lur. Mobil kadang berebet di jalan, atau kadang mati, kadang hidup, kadang mati, ntar berhenti hidup. Nah itu biasanya kerusakan itu adanya, kan kita jalan nih, terus kadang-kadang kita miring-miring, tanjakan, mati, itu namanya di filter bensin atau saluran bahan bakar. Banyak orang-orang nggak ngerti, akhirnya platina lah, kabulator diobok-obok, semua. Jangan dulu, Lur, kuncinya di sini. Kalau sampean udah ganti ini, walaupun miring kan, saya udah sering ngalami ya naik-naik gunung ya. Naik-naik gunung itu sama. Tangkinya itu kan miring gitu, ngisep enggak, itu terjadi juga. Makanya kadang-kadang Jimmy Katana itu saya ngisinya bahan bakar itu nggak pernah seperempat. Pasti udah setengah saya isi. Jadi dulu kita pernah apa Bu? Nganggrek ya? Di Nganggrek itu pernah saya sama istri saya itu sama kamu juga ya? Iya. Ngebut nyali, terus kan jalannya nanjak ya, tiba-tiba mati. Kita berhenti, parkir minggir, kita periksa, nggak ada apa-apa. Hidupin hidup lagi, karena posisinya bensinnya udah mau ngisep lagi. Nah itu perlu diingat, nggak usah panik. Terjadi apa-apa di jalan, nggak usah panik. Saya yakin sampean bisa. Nah, kalau itu terjadinya, kalau ini terlampau filter ini kosong, kadang bensinnya berat kan, atau selang-selang ini ada bocornya. Jadi ada angin palsu, kadang ngisep, kadang enggak, kadang ngisep, kadang enggak. Jangan sekali-sekali bongkar platina, bongkar pengapian, coil, semua. Sabar, sabar. Nyantai aja bawa apa ya, Jimcat itu sebetulnya buandel loh. Cuma mungkin ya, sedikit konstruksinya di mobil itu beda. Contohnya Suzuki Carry itu loh, dia buandel. Nah, karena mungkin Jimmy itu kan beda ya. Mesinnya sama, cuma mungkin konstruksinya beda. Jadi banyak bermasalah. Sebetulnya enggak sih, kalau rawatan enggak. Nah, kalau ternyata caranya ngetesnya gini Lur. Ini kan mobil berhenti, Anda starter ya. Ini kan ada selang nih yang dari sini. Ini Al, selang yang dari sini ya, kan ada selang gini ya, ini kan, ya, ini yang masuk ke pegang nih, ini pegang, ini yang masuk ke kabulator kan, ya, ini dicabut aja, terus dikasih botol aqua di starter, bensinnya bagus nggak keluar ya? Ya. Kalau bensinnya bagus berarti aman dari struktur bahan bakar ini sudah aman. Jadi ingat ya, yang dari ini kompa ini masuk ke kabulator, dicabut, dimasukkan ke botol aqua ya, biar tahu ngisinya. Kalau udah bagus, oke, berarti aman Lur, untuk bahan bakar tuh aman. Terus Anda periksa lagi caranya, jangan cepet-cepet ngambil kesimpulan. Wah ini nggak ada api, jangan, sabar dulu, nggak perlu pusing. Ini namanya apa ya? Delco ya? Iya.
Sebetulnya Delco itu merek. Namanya ini bukan Delco kok kata orang-orang sih. Kalau saya bilang udah Delco ya. Delco ini semen buka. Jangan diapa-apain Lur ya. Dibuka aja gini. Oh ininya mana Al? Apa? Pelatuknya. Kuping. Nah ini Kak. Nah kalau ini dibuka, kelihatan nggak? Dibuka kan terus di starter. Kalau ininya muter, ini loh Om. Ya, kalau di starter ini muter, artinya timing bell sampean nggak putus. Itu dulu. Berarti kalau ini di starter, ya rotopnya ini muter, rotop ini namanya. Loh, muter gini, kelihatan muter kan? Nah kalau muter gini artinya nggak putus. Timing bell aman nggak putus. Nah setelah itu gampang kok Lur. Kowel mana? Nah ini kowel. Ini kan ada kabel kowel gini biasanya nempel di mobil ya. Nah terus sampean starter di sini. Kalau ternyata ini keluar api, artinya dari kowel jalur aman. Jadi mana tes pennya? Nih plus. Yang gini ini apa? Plus. Plus. Nah ini kan ada biasa ada kayak gini di ini. Ini plus min plus kan. Saya mencopot aja plusnya. Sama tes. Yang ini tempelkan di bodinya mobil. Ini sama kontak. Cep. Kalau ternyata plusnya itu nyala, jangan tempel di koil ya. Lepas dari koil, sambungannya itu yang dari mobil, kontak itu Anda tes. Kalau di situ ada setrum, baru sampean masukin ke plus ya. Plus. Ke plus ya. Hah. Min apa plus? Sini min, situ plus. Yang gini itu min. Ini plus. Plus. Iya, plus. Masuk Sini ke plus kan? Masuk ke plus. Sama lihat. Masih ada nggak setrum? Nah, biasanya yang sini juga ikut nyala. Yang di minnya itu ikut nyala kalau ini. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus kalau sampean takut, ya takut di luar kota. Mungkin kalau kadang-kadang kan orang suka panik ya di starter. Kalau takut, dipoto aja. Ini tadi kan gini kan Nur. Ya. Nah, ini kan gini. Nah, ini sampean buka, terus sampean foto. Cepret. Dipoto 2-3 kali, terus ini diangkat. Ini diangkat. Ya. Kalau ini diangkat, kalau pengen ngelihat platina ini ada arus setrum atau enggak, lebih enak diangkat, Nanti dikontak di sana, ininya diputer gini. Nah, dari koil mana tadi? Ning, tuh koilnya. Oh ini. Dari koil ini, kalau ini pegang gini. Kalau ini diputer gini, klak, ini keluar setrum loh. Plep. Nah, itu caranya. Tapi lebih bagus nyetel platina itu adalah dilepas ininya. Delconya. Untuk cara ngelepasnya, jangan asal lepas ya, dipoto dulu. Terus jangan kontaknya dilepas. Jadi jangan sampai nanti start. Nah, setelah ini udah samain beresi, kerenggangannya platina itu antara 60 sampai 70 ya, kerenggangan platina. Ini cara-cara nyetel platina gampang kok Lur ini. Ya. Ini kalau dilepas gini kelihatan naik turunnya. Jadi waktu nggak ada pingkulan ini dia kan kosong. Itu mepet platinanya. Begitu dia ada kayak gunungan kan buka. Bukanya itu antara 60-70 ya. 60 atau 70. Nah, kalau kan sudah ada kejadian gini kok nggak ada keluar api Artinya di pelatuknya platina itu harus diamplasi dikit biar ada baret. Biasanya suka juga di situ ada film ya. Filmnya semprotan supaya nggak gampang karatan. Itu diamplas dikit aja. Amplas dikit ujungnya yang kayak kuningan itu. Habis gitu diginin.
Kalau sampean nggak mau ngamplas, cukitin sama obeng. Ceklet, ceklet sampai nyala dia. Plat, plat, plat. Nah, berarti kalau sudah nyala, dia akan keluar di sini. Mana? Nih. Ya, nah, kalau udah gitu tancepin lagi, insya Allah hidup. Sebetulnya nggak banyak masalah. Ini untuk persiapan perjalanan jauh. Cuma insya Allah ini nanti atau besok saya praktekkan satu-satu cara nyetel apa platina ya. Nah, ya. Platina itu modelnya kayak gini. Ini platina lur, ya. Terus sama melihat posisi CDI. Nah ini CDI ya. Lalu CDI gimana? CD ini tuh ada setelan juga. Nanti besok saya bongkar habis cara-cara nyetel CDI maupun platina ya. Itu tadi tip perjalanan jauh mau ke mudik. Jangan lupa saya ingatkan kalau mobil kita udah jangan percaya total ke bengkel ya. Udah siap-siap. Ya tetap sampean bawa karena ini jarang digunakan kayak mobil lain, cuma Sabtu Minggu kadang-kadang aja kayak karet timing tiba-tiba putus ya. Terus jangan lupa juga bawa minyak rem, oli tambahan, taruh di samping kiri kanan. Ya mungkin Anda perjalanan pendek ya. Kalau saya itu kan selalu perjalanan jauh ya. Jauh. Jakarta, Malang, Jakarta, Malang. Jadi hafal banget gitu loh. Bukan saya pinter, cuma membagikan pengalaman. Tip mudik menggunakan Suzuki Katana Jimmy itu tadi menurut saya ya. Jadi jangan lupa itu semua peralatan itu. Makanya waktu saya keliling Indonesia kan penuh di mobil. Itu yang barang penting-penting aja. Takutnya lagi jalan malam-malam putus timing, bingung kan? Ya, kalau sampean bawa apa cadangan putus, cari di toko, didorong di ruko yang terang. Tinggal nonton video saya, tak jamin bisa. Walaupun nggak ngerti apa-apa, yang penting ada kunci ya. Iya. Karena sudah banyak yang menyontohkan, ya pasti hidup. Ya, baik itu apa ya, mogok. Pokoknya asal mogok di jalanan ya, itu kan bukan mobil mati total di garasi ya, mogok perjalanan. Insya Allah ngeliat video saya itu banyak, sama ngeliat video saya kesulitannya di mana tinggal dibuka itu loh. Dan kadang ada sih, Om kirim link ini, waduh, ya kan saya nggak bisa kayak gitu dan ya namanya saya juga nggak bikin konten ya. Pokoknya habis bikin gini nih, ya udah main hapus gitu aja ya Al ya. Kalau orang-orang kan disimpan linknya apa dihafalin, waduh kalau saya emang cuma membagikan pengalaman, nggak buat konten, apa adanya ya berdua bertiga sama Altap. Jangan lupa saya ingatkan wajib sampean ganti ini lur. Kalau kita ini sama bukan filternya, utamakan selangnya ini. Terus nanti kalau ganti pun sekalian beliin kawel ya. Kawelnya punyanya LPG ya, LPG yang gitu supaya nggak ada angin palsu, udara palsu. Nah, itu tadi kelumit sedikit. Besok saya ungkap dikit-dikit. Bagaimana di perjalanan Anda mengalami trouble masalah platina. Ya. Atau masalah CDI. Atau masalah timing. Jadi insya Allah sama bisa ngatasi. Tenang aja, nyantai kalau Mbak Jimmy katanya. Oke, saya bersama Altap, ahli kameramen, mengucapkan selamat ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bagi yang tidak, salam sukses, sehat selalu. Semoga sedikit uraian ini bisa bermanfaat. Ya, oke, gitu aja. Ayo kita ucapin. Kamu nggak ngucapin, sehat selalu. Om sehat selalu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mudik.